Welcome to the Paxic. Masa lalu Di sini sekarang ku siap untuk beraksi dengan syarat aku di MC The Ball. Siap untuk beraksi. Bentar. Oke guys, kita di sini pengen beritahu kepada kalian semua yang kita udah buka akun TikTok yang baru, yaitu Toke Barang. Jadi kalian bisa lihat-lihat apa yang kita jual di sana, dan juga tanda support kalian kepada kita, sila follow kita di sana. Dan juga dalam masa yang sama kalian bisa hantarkan kita video-video yang menarik untuk kita reaksi guys ya. Jadi jangan lupa follow kita di sana ya Waci ya. Yes, jangan lupa follow. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pacis dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pacis, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi ya. Jujur aja ya guys. Yes guys, alhamdulillah terima kasih kepada kalian yang terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Pacis. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insyaallah kita bakal bikin video yang terkini, terkeren, terviral, apa saja yang positif bakal kita Sikat terus. ya. Untuk kali ini guys kita bakal mereaksi ya tentang kenapa ya dan alasan orang Indonesia berobat ke Pineng. Ya kebanyakan orang panggil, kalau orang di luar yang nggak tahu nama Pineng, orang akan panggil Pinang ataupun Betul. Penang ataupun Penang atau Pinang. Pinang atau tapi, Penang. Ya, tapi kan Peneng. tapi secara logiknya apa sih ya? Perkataan P-I-N-N-G adalah Pinang. Tapi sebutannya adalah Pineng. Ya, gitu. Neng, N-A-N-G. Yes. Dia disebabkan begini lah. Kalau kita panggil perkataan penuh, dia dipanggil sebagai Pulau Pinang. Tapi disebabkan kolonisme daripada British zaman dulu, mereka singkatkan menjadi sebuah tempat dinamakan sebagai Pineng. Jadi sudah menjadi kebiasaan untuk menggunakan perkataan Penang tuh dijadikan sebagai Pineng sebutannya. Gitu. Tapi kalau secara logik Pulau Pinang, so that's mean memang Penang. Pulau Pinang. Gitu. So panggilan Pinang. Begitulah. Seharusnya ya kan. Tapi sebenarnya sebutan untuk yang dari awal ya Pineng. Gitu. Jadi guys, kenapa ya seorang dokter ini? Dokter lah ya, dia ini dokter ya. Memiliki ini. Rasanya dia datang berobat ya kalau nggak salah. Dia datang berobat. Sebab begini, sebelum ini pernah kita reaksi lah kan, reaksi berkenaan dengan yang daripada Cindo yaitu Tionghoa datang ke Malaysia, ke Penang Malaysia untuk berobat. Jadi daripada situ ramai yang mengatakan bahwa sebenarnya orang Indonesia itu sangat ramai kalau pergi ke Penang untuk pergi berobat. Jadi kita mau coba kenapa? Sebabnya gitu. Ya, kita juga penasaran. Jadi itu yang kenapa kita orang pengen lihat Indonesia ini, suka ke Penang untuk berobat? Sedangkan di Malaysia ini ada aja tempat lain seperti Sabah juga ada, ya kan? Ada di Kuala Lumpur, ada di tempat-tempat lain juga ada. Tapi kenapa orang Indonesia memilih Penang sebagai tempat mereka berobat? Ya, jadi kita lanjut ya, guys. Orang Indonesia balik. Oke. Sebenarnya kenapa sih orang Indonesia suka banget berobat ke Penang? Nah, selama aku eksplor rumah sakit di Penang, ternyata mereka nggak main-main soal kesehatan. Buktinya nih, rumah sakit di sini memiliki peralatan dengan teknologi yang terkini. Nggak cuma itu, para dokter juga terus mengupgrade ilmunya, terutama di perawatan spesialis. Rumah sakit juga berusaha memberikan pengalaman terbaiknya sebelum, selama, dan sesudah kedatangan pasien, terutama buat pasien internasional. Salah satunya Indonesia nih. Mereka bahkan menyediakan staf yang bisa berbicara bahasa Indonesia. Bentar. Ada tuh yang namanya Ini guys, Glen Eagle nih di Sabah juga ada. Yes. Besar Banyak lagi tempat, guys. Besar Glen Eagle di Sabah, tempat kita. Betul. Perawatannya sama aja. Jadi datanglah ke Sabah. Kan ada udah Jakarta BKI. Tapi begini, walaupun cawangannya banyak Glen Eagle, tetapi karena Tapi mungkin ini setiap kepakarannya itu kepakarannya mungkin lebih kepada Penang lah ya. Tapi kalau di Sabah itu ya sekarang udah flight dari Jakarta ke Sabah ya. Dia yang penting ialah kalau kita ada insurans bisa ke sini guys. Kalau nggak ada itu ya benar. kita juga nggak bisa guys. Ya benar. Waduh. Mari kita lanjutkan.
namanya Miskom. Secara geografis, lokasi Malaysia sangat dekat dengan Indonesia. Dan pastinya, harga yang ditawarkan juga lebih terjangkau. Semua rumah sakit ini dipantau oleh Malaysia Healthcare Travel Council, sehingga lebih terjamin. Maka nggak salah kalau mereka punya tagline, lebih dekat, lebih terjangkau. Rumah sakit di Malaysia juga banyak mendapatkan pengakuan di mata dunia. Sambil menunggu hasil dari dokter, pasien juga bisa berwisata di sekitaran Penang, mulai dari tempat bersejarah hingga wisata kuliner. Makanya nggak salah nih kalau wisata medis di Penang, Malaysia jadi salah satu wisata yang digemari masyarakat Indonesia. Next, tungguin aku sharing tempat wisata dan juga tempat makan enak di Penang ya. Nah, guys, itu Sambil dia berobat sambil libur itu yang mantap juga kan ya. Tapi itulah untuk pengetahuan kalian juga semua, kalau di Pulau Pinang ini dia terdapat berbagai culture di situ, guys. Yang kalian bisa kunjungi seperti macam tempat ada bahagian Buddha juga, bahagian Tionghoa juga, bahagian Tamil, India, Nadu, dan juga bahagian Muslim punya kawasan-kawasan sekitar juga dengan arsitektur zaman dulu yang dijaga oleh UNESCO juga. Mari Dan kita juga lanjutkan. yang ini ketika Uya Kuya ya guys ya, seorang YouTuber terkenal juga, dia mampir ke Penang guys. Oke lanjut. Copyright. 14.000 orang Indonesia di Penang. Wah, Wah, wow. Wah, semua berkumpul di sini. nah ini konsep asli ya. Mas Uya sama Mas Afri itu fokus kemarin sempat fokus sekali dengan mengurusi tenaga kerja yang ada di Indonesia. ST12. Karena paling besar follower Instagram saya sama subscriber YouTube saya dari para PMI yang ada di Malaysia, Taiwan, dan Hong Kong. Oh, Kalau Mas Uya dipanggil untuk mengurusi mereka mau nggak? Mau banget. Mau nggak? Kemarin bulan puasa kita udah pulangkan ada 11 PMI yang terlantar di Malaysia, saya pulangkan dengan biaya pribadi ke kampung. Oke, satu tangan sekali lagi. Pokoknya aku percaya sama Mas Uya. Mereka teman-teman saudara-saudara kita selalu di Indonesia ya. Dukung Mas Uya pokoknya harus jadi. Amin. Doain ya. Wow, Pokoknya kita guys punya ramai di sini. Mari kita lanjutkan lagi. Halo semuanya sahabat-sahabatku. kenapa ya banyak orang Indonesia berobat di Hari Penang? ini hari terakhir saya berada di Rumah Sakit Islain Penang melakukan operasi plastik yang kedua. Muka sudah kembali menyerupai yang pertama. Kesehatan itu sangat penting. Berhati-hati di jalan, selalu menggunakan sabuk pengaman. Bila Mungkin berkendara kesan motor, jangan tuh ya, terlalu kemalangan ya. ngebut. Tetap jaga keselamatan. Saya sangat sudah rindu kepada Indonesia. Oh, lama Hari juga ya ini kalau akan gitu. kembali ke Indonesia. Untuk sahabat-sahabat, teman-teman, kita kumpul segera. Thank you. Fakta-fakta unik yang aku baru tahu setelah traveling ke Penang, Malaysia, Ah. Part 1. Pertama, salah satu area di Penang yaitu Georgetown dinobatkan oleh UNESCO sebagai salah satu World Heritage Site di dunia. Karena banyak arsitektur bangunan peranakan yang masih terawat sampai sekarang. Kedua, benar. bangunan-bangunan umum di Penang seperti kantor polisi dan pos pemadam kebakaran itu punya gaya arsitektur bangunan peranakan. Bahkan tempat makan seperti McDonald dan kafe-kafe modern punya gaya arsitektur peranakan juga. Ketiga, di Penang banyak banget ditemuin mural yang digambar di dinding bangunan. ini Dan benar, biasanya muralnya Nah, ini benar-benar. Art and mural yang paling culture terkenal dan banyak di jadi sini. ikon di Penang itu ada mural anak perempuan dan laki-laki naik sepeda. Ah ya. Di Penang ada 52 street art berupa karikatur yang dibuat dari besi di beberapa jalan utama di area Georgetown. Nah, benar, Disebut benar. sebagai Project Martin Georgetown yang bertujuan Oh ini. menggambarkan kehidupan sehari-hari orang di Georgetown melalui karya seni. Kita Ya, jadi percaya. kepengen guys pada Ya, kopi. benar-benar. Aduh. Penang, cak kue tiao guys. Aduh. Oh, enak banget. Itu orang kata juga ini salah satu surga makanannya juga guys di sini. Ya.
Antara Penang ini antara Jakarta lah enak. Betul 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 betul. Memang enak-enak semua guys. Kenapa sih Hahaha. Dan yang terakhir, Kita pengen dengar lagi di sini guys daripada Koi Store. Banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia. Pernah nggak sih kamu dengar ada keluarga atau teman kamu yang bilang mau ke Penang nih, mau check up? Salah. Padahal di Indonesia kan banyak Ini. banget ya rumah sakit. Tapi kenapa sih orang Indo itu suka berobat ke Malaysia? Ternyata ini dia jawabannya. Biaya pengobatan di Malaysia itu kualitasnya bagus, tapi harganya lebih affordable dibandingkan negara lain. Selain itu, dokter, perawat, dan tenaga kesehatan di Malaysia juga sudah tersertifikasi internasional dan rumah sakitnya juga sudah terafiliasi dengan banyak lembaga kesehatan internasional. Jadi makin legit dan trusted. Ya, Malaysia juga punya banyak banget layanan medis termasuk perawatan dan prosedur khusus. Terus negara ini juga dekat dari Indonesia. So, itu dia alasan kenapa sih banyak orang Indonesia Oh begitu. I see. Ternyata jawaban kita sudah terjawab guys. Soalan kita sudah terjawab. ya pertanyaan itu udah mulai cerah ya. Kenapa mereka berobat? Karena affordable, dekat, ya, dan juga lebih dipercayai bagi mereka, ya. Betul. Dari segi Medis, ya. kualifikasi gitu apa semualah komplit. Jadi maksudnya kualitas itu bagi orang Indonesia di Malaysia ini mereka akui sangat bagus, terutama sekali di Penang, ya. Karena itu mereka mampir ke Penang, gitu, ya. Nah, jadi guys, mungkin ini udah mencerahkan lagi pertanyaan kita kepada yang banyak bertanya kepada kita, yang menghantarkan video pada kita, dan akhirnya kita bisa jawab kepada kalian juga. Nah, gimana pendapat kalian? Adakah kalian pengen berobat di sini? Jadi kita pengen dengar di kolom komentar, insyaallah nanti kita membaca satu persatu, ya. Berilah tanggapan dengan bijak dan berilah komentar yang bagus supaya kita bisa ya lebih orang bilang apa, berwawasan, beredukasi dengan kalian semua. Jadi Betul. terima kasih kepada kalian yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Mungkin itu saja untuk kali ini, ya. Itu saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebuah video untuk direaksi, just komen berserta dengan link, dan insyaallah kami akan terbaik untuk mensajikan video-video Anda. Nah, itu saja untuk kali ini. See you for the next video. Assalamualaikum, bye.